Kembali lagi dengan saya Aris Kisadi Pakbahan. Saya di sini akan menjelaskan manajemen keuangan. Yang pertama itu ada overview finance atau bisa disebut juga keuangan. Finance adalah atau keuangan ini merupakan sebuah studi tentang bagaimana orang dan dunia usaha melakukan evaluasi atas investasi yang mereka lakukan dan bagaimana caranya itu untuk menambah modal untuk menandai kegiatan investasi tersebut. Ada 3 aktivitas dalam finance. Ada yang pertama itu ada investasi, yang kedua pendanaan, dan yang ketiga operasional. Mengapa kita perlu mempelajari finance? Pengetahuan mengenai instrumen keuangan merupakan hal penting dalam membuat keputusan yang tepat, baik dalam dunia usaha maupun dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, 3 jenis organisasi bisnis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan yaitu suatu bisnis yang dimiliki satu orang yang menguasai seluruh aset perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh perusahaannya. Kelebihannya itu ada mudah untuk dibeli, tidak perlu berkonsultasi dengan pihak lain dalam pengambilan keputusan apapun. Pajak yang dikenakan juga tarif pajaknya atas individu. Kelemahannya bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. The business cash on the debt of the proprietor. Lebih sulit dalam meningkatkan jumlah uang dan juga partnership atau bisa disebut persekutuannya. Nah, merupakan sesuatu gabungan dari 2 orang atau lebih yang bersama-sama memiliki dan menjalankan usaha tersebut dalam rangka memperoleh keuntungan bisnis. Kelebihan partnership. Yang pertama ada partnership ini kelebihannya relatif mudah untuk dimulai. Pajak juga dibayar dengan tarif untuk perseorangan, memiliki akses dana dari berbagai sumber atau dari para partner. Dan kelemahannya, para partner secara bersama-sama menanggung kewajiban secara tidak terbatas. Biasanya tidak mudah untuk mengalihkan kepemilikan korporasi. Korporasi itu merupakan organisasi yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar untuk membangun bisnis tersebut. Kelebihan korporasi, ada 4 kelebihan korporasi. Yang pertama, kewajiban pemilik terbatas pada dana-dana yang diinvestasikan. Mati hidupnya korporasi tidak terkait dengan para pemilik. Dan yang ketiga, pengalihan kepemilikan lebih mudah. Yang keempat, meningkatkan modal lebih mudah. Sementara kelemahannya ada 2. Yang pertama, regulasinya terlalu banyak dan pajak ganda atas dividen. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan harus konsisten dengan visi dan misi perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ada satu kasus terkenal di Amerika tahun 2002 yang kemudian memunculkan undang-undang, yaitu Sarbanes-Oxley Act. SOX Act dikeluarkan pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan para investor dengan cara memperbaiki pengungkapan informasi korporasi secara akurat dan andal yang sesuai dengan aturan. Dan yang kelima, 5 prinsip dalam manajemen keuangan. Prinsipnya itu yang pertama ada money has a time value. 1 rupiah yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan dengan 1 rupiah yang akan diterima di masa mendatang. Dan yang kedua ada there is a risk return trade off, yaitu kita tidak akan mengambil tambahan resiko kecuali kita mengharapkan adanya tambahan imbal hasil atau bisa disebut return. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi imbal hasil yang diharapkan. Cash flow are the source of value. Profit adalah suatu konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah kas yang secara faktual terjadi di dalam bisnis. Market price reflect information. Para investor bereaksi sangat cepat terhadap berita atau informasi dan juga terhadap keputusan yang dibuat oleh para manajer. Good news menghasilkan higher stock price, bad news menghasilkan lower stock price. Individuals respond to incentive. Para manajer atau sebagian agen merespon intensif yang diperoleh dari tempat mereka bekerja. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.